وبشر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعليه الأطهار وأشهبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Wa'ad, segala puji atas kehadiran rahmat yang telah Allah beri, dan semoga salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim. Saya muliakan kedua orang tua saya, yakni pimpinan Majelis Ta'lim Al-Zikri, Syahmat yang saya muliakan, yang saya cintai, para alim ulama, para habaib, para syahid, para kiai, para guru-guru, para ustaz, para ustazah, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah, amin. Saya muliakan khususnya jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semoga kumpulnya kita di sini di tempat yang mulia ini, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, amin. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah menghendaki atas kumpulnya kita di tempat yang mulia ini. Karena Nabi mengatakan, wahai para sahabat, jikalau engkau berjalan lalu engkau menemui taman-taman surga Allah, maka berhentilah. Sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apa yang kau maksud dengan taman-taman surga? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, taman-taman surga itu adalah majelis ilmu, yakni majelis-majelis zikir yang mana di dalamnya adalah banyak orang-orang yang mengucapkan, yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya duduknya kita di tempat yang mulia ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, yang dimana semua orang belum tentu bisa menduduki tempat yang mulia ini. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kabarnya semua, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan sedikit atau mengingatkan kembali daripada pelajaran kita yang telah lalu, yakni hukumnya dalam menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menuntut atau mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam, laki-laki atau perempuan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mengapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mencari ilmu? Bu, tahu nggak? Tahu kalau dikasih tahu. Oh gitu, saya kasih tahu. Iya kan dikasih tahu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mencari ilmu karena ilmu adalah yang sangat penting bagi kehidupan kita manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Betul, betul. Bagaimana mungkin tidak? Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaklah ia berilmu. Daripada keterangan hadis ini, kita dapat menyimpulkan betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan kita manusia, di mana karena ilmulah manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu sebagaimana janjinya di dalam surah Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat.
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu, dan Allah tempatkan kedudukan ketinggian beberapa tingkatannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Inilah kabar gembiranya untuk kita semua. Bahwasanya di mana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kabar gembira bagi seseorang yang menuntut ilmu. Datangnya dia, jalannya dia, sendalnya belum sampai ke majelis ilmu, tapi tujuannya untuk menuntut ilmu, maka dosa-dosanya Allah hapus semuanya karena tujuan dia untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya, sebagaimana Allah mengisyaratkan pentingnya menuntut ilmu, yang dimana Allah bersabda di dalam Al-Quran berfirman bahwa wahyu yang pertama kali sampai sabdanya kepada Rasul yakni adalah kata Iqra, bacalah, karena tanpa membaca seseorang tidak akan memahaminya. Betul. Karena tanpa membaca seseorang tidak akan dapat memahami pelajaran karena dia belum membaca. Oleh karenanya dapat kita bayangkan, jika kita manusia tidak punya ilmu, maka hinalah kita daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Atau mungkin bahkan kita lebih hina daripada mereka, yakni hewan-hewan. Bagaimana mungkin tidak, sedangkan kita Allah ciptakan yakni adalah insan yang paling mulia. Manusia itu sempurna, sedangkan hewan tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Karena hewan Allah beri akal pikir, tapi hewan tidak Allah beri akal pikir, maksud saya. Tapi Allah memberikan hewan itu hawa nafsu dan tidak Allah beri akal pikir. Malaikat ini Allah beri suatu kebaikan, kebenaran, tidak ada datang yang salah daripada malaikat. Nah iblis Allah berikan kesalahan, tidak ada kebenaran, kebaikan di dalam dirinya. Nah kita manusia, yakni kaum Adam, kita nih Bani Adam, Bani Hawa, ya tempatnya salah, tempatnya dosa. Hari ini kita ngelakuin kebaikan, besok kita lupa, kita ngelakuin keburukan. Tapi bagaimana lagi? Inilah Allah Subhanahu wa taala. Tergantung daripada kita manusia yang menyikapinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita iman. Kalau kita bisa menjaga iman, karena adanya akal pikiran kita, insya Allah perbuatan yang tidak baik tidak akan kita lakukan. Betul, betul. Oleh karena itu tidaklah ada batasannya untuk menuntut ilmu, baik di waktu atau di tempat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Di mana sabda beliau yang lain, "Utlubul ilma walau bisyri." Tuntutlah ilmu, kata Nabi, walau sampai ke negeri Cina. Ini Islam memerintahkan kita bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita kaum muslimin. Hanya orang-orang yang tidak waraslah yang tidak ingin menuntut ilmu. Karena sebagaimana yang dikatakan Allah dan Rasulnya tadi, bahwasanya siapa orang yang menuntut ilmu akan mulia, akan bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya orang-orang yang tidak waraslah yang tidak ingin menuntut ilmu. Alhamdulillah kita bersyukur atas rahmat kehadiran yang telah Allah beri, sehingga saya dan kalian dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang diberi kebaikan kepada dirinya, niscaya dia memahamkannya agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya siapa orang yang diberi kebaikan kepada dirinya, niscaya dia memahamkannya agama. Itu karena hadirnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Bagaimana mungkin tidak? Kalau bukan karena keridhaan, kehadiran, mungkin hati kita nggak akan nyampe ke majelis ini.
Mungkin hidup kita juga nggak bakal semakmur ini sebagaimana dulu di zaman kegelapan, di zaman para sahabat dan para aulia. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada nabinya, yang mana Nabi mengatakan, isma syita, hiduplah sesuka hatimu. Iya. Fainaka mayit, tapi ingat engkau akan mati. Hiduplah sesuka hati kita. Fainaka mayit, tapi kita dipesan ingat kita bakal mati. Sebagaimana Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha ila zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'aliman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dunia itu terlaknat dan apapun yang ada di dalamnya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ila, kecuali orang-orang yang di dalamnya berzikir, yang mengamalkan zikirnya dan mengikuti orang-orang yang berzikir. Ila, kecuali orang-orang yang berilmu dan yang mengamalkan ilmunya. Ila, kecuali orang-orang yang di dalamnya menuntut ilmu. Maka alhamdulillah, daripada perucapan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk orang-orang yang selamat